Oke, hadir di sini adalah Bapak Kodri. Pak Kodri ini adalah salah satu member atau UKM binaan dari ini dia Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Pak, ini menarik sekali ya Pak ya. Yang ada di hadapan saya langsung ke produk nih. Boleh, Wah, monggo. ini saya perhatikan ini apa nih? Hiasan, buah atau apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Cukup menarik ini. Sebelum saya menjelaskan, izinkan nama saya Muhammad Kodri dari Jombang. Ya. Alhamdulillah, semasa pandemi atau COVID, kita bikin slogan bangkit ekonomi di masa COVID. Saya ulangi lagi, bangkit ekonomi di masa COVID. Oke, itu digagas oleh Pak Kodri sendiri Pak bersama dengan teman-teman. Hasil cangkruan bersama, saling mengeluh, saling curhat, membuahkan kata-kata itu sebagai motivasi supaya bangkit. Yang maknanya itu luas sekali ya Pak ya. Luas sekali bisa membangkitkan semuanya. Tidak hanya teman-teman dari Jombang saja, UKM-UKM dari Jombang saja, tapi dari yang lain semoga bisa terinspirasi dan ikut serta bersemangatnya. Yes. Pak Kodri ini adalah, saya bisa menyebutnya pengusaha, pebisnis, pengrajin atau apa nih Pak? Lebih tepatnya sahabat pemulung kayak. Sahabat pemulung. Sahabat pemulung. Nah ini berbeda dengan UKM-UKM yang lain ya. Kan bebas ya menamakan dirinya Pak ya. Kenapa bisa demikian? Karena produknya ini berhubungan sekali dengan bahan-bahan daur ulang. Semoga saya benar bisa diralat nih Pak. Ya, saya mulai dulu. Manik-manik itu berangkat dari limbah. Limbah notabene itu banyak, ada kardus, ada besi, itu pihak pabrik masih mau terima. Ya. Kaitannya dengan kaca tidak terima, masalah buat lingkungan. Betul. Oke. Secara keilmuan, kaca atau beling bisa hancur itu 1 juta tahun. 1 juta tahun. Kalau plastik ratusan mungkin ya. Ya, kalau kaca lebih lama nih. Oke. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan ilmu. Kita wujudnya cinta lingkungan, ramah lingkungan, buatlah sebuah karya. Terjadilah atau ini dia akhirnya terwujudlah sesuatu yang cantik luar biasa, keren kalau saya bilang sih ini ya. Wah, diaplikasikan dan ini benar-benar dari limbah. Tapi saya nggak habis pikir loh Pak bisa sebagus ini. Ya. Prosesnya panjang. Kesatu cerita manik kalau dibukukan mungkin setebal ini kali. Tapi saya ambil garis besarnya saja. Dari manik-manik kaitannya dengan ilmu. Kita desain kita dapat. Penyelamat lingkungan, yes. Membuka lapangan kerja, oke. Benar. Mendukung ya tentunya ya. Nah, dasar manik ini kita daur ulang di atas api tungku. Itu kisaran derajatnya 1250 derajat Celcius. Suhunya. Suhunya. Ya, suhunya. Oke. Dihancurkan ya Pak ya? Dihancurkan seperti bikin tepung gulali. Nah seperti ini kan bermotif nih. Oke. Ini bermotif lagi-lagi banggalah produk Indonesia. Ini banyak bisa dibilang tidak duanya kan karena coraknya kan? Betul. Ya. Dunia, kelasnya sudah dunia. Oke, benar. Oke. Nah ini ada motif ini menggambar atau melukisnya satu persatu di atas api. Wow, handmade. Detail dong ya satu persatu. Betul. Limit handmade masing-masing. Ya. Oke. Kita juga dijuluki sebagai penyelamat maniknya. Penyelamat maniknya. Manik. Seperti ini. Oke. Ini ada manik di Afrika namanya. Itu sudah dimuseumkan. Dengan tangan terampil anak Indonesia kita bisa mengkopi. Hasilnya sama. Kalau orang awam sulit membedakan antara yang asli dengan yang replikanya. Ini kan replika. Ini replika. Tapi replika ini sama persis ya Pak sama persis. Mau di lab seperti apa sama. Kita sudah pelajari sampai detail itu. Hanya mungkin beda umur ya Pak atau gimana ya? Ya betul. Iya kan? Wah, ini jadi ini dalam ini saya menyebutnya adat ini Pak. Dijadikan apa nih Pak? Itu manik-manik kuno. Oke. Jadi lebih di museum dipajang hanya sebatas buat konsumsi koleksi lah. Tantangannya apa nih Pak berbisnis seperti ini? Kan secara otomatis Bapak juga terjun ke bisnisnya ya? Ya. Tantangannya apa nih Pak? Yang bukan tantang sih, saya tertantang. Tertantang ya? Tertantang dalam arti adik-adik kita ini
lebih didoktrin kerja di kantoran, jadi pegawai, padahal di depan mata dengan limbah kita bisa menghasilkan lebih dari kerja di kantoran. Bener. Yes. Ya, ini plusnya adalah ada kebanggaan, ya kan, karyanya ada juga ya Pak ya. Wah, ini luar biasa. Dan ini sudah kemana aja nih Pak produknya nih Pak? Untuk Indonesia yang banyak ya dikagumi oleh Martapura, untuk Bali, ya. Terus di saudara kita di Sumba itu tuh, kayak Australia, Eropa, Afrika, Jepang, ya hampir 10 negara lah. Alhamdulillah. Kalau masa sekarang kan pemasaran tentu saja bisa melalui banyak lini ya Pak ya. Apa melakukan semuanya? Online, offline dan semuanya ya Pak ya. Perjalanan panjang lah dari door to door sampai yang orang-orang senam kita datangi. Ya intinya lebih mengangkat cinta lingkungan lah. Cinta lingkungan. Itu. Menurut saya ini adalah nilai plusnya dengan produk yang lain ya. Dan sekali lagi kalau misalnya Anda tertarik dengan produk ini, wah ini saya pakai ini jadi semakin keren. Semakin keren. Butuh proses berapa lama sih Pak kalau untuk jadi satu perhiasan ini misalnya? Untuk satu pengrajin bisa menghasilkan 20 kalung 10 gelang. 20 kalung 10 gelang dalam satu hari? Satu pengrajin. Oke. Alhamdulillah di sana dihimpun sebagai komunitas asosiasi, ada 86 anggota dan mempekerjakan hampir 670 tenaga kerja. Waduh. Gajinya di atas UM. Jadi jangan salah, kembali lagi ke yang tadi ya, jangan salah. Ini dia ternyata ya, jangan ngelihat ini dari mana nih awalnya gitu kan ya Pak ya. Tapi ternyata setelah diolah nilainya lebih gitu tentu saja. Ada lagi yang tidak kalah menarik lagi, Indonesia adalah konsumen produk-produk luar yang notabene membuang sampah di Indonesia. Dengan cara yang kecil kita melawan itu. Ya betul. Kita dibalikin lagi bisa dong jadinya. Kita membuang sampah ke mancanegara, tidak mengeluarkan biaya tapi menyumbang devisa. Oke, luar biasa. Ini Pak Kodri, workshop di daerah mana Pak? Di Desa Pelopon Gambang, Gudo, Jombang. Jombang ya, oke. Yes, menarik sekali. Anda bisa dapatkan produk ini secara online maupun langsung bisa hubungin kontak. Apa nih Pak? Instagram atau apa nih Pak biasanya? Atau mungkin sudah banyak reseller kali ya? Banyak. Iya kan, jadi mereka punya media sosial sendiri-sendiri ya? Kadang-kadang kita kampus to kampus, kebetulan di bidang marketing kan ada, kita deketin. Anda kuliah dibiayai orang tua, jangan bangga, ayolah fotoin gelangku, dolen. Ternyata dia bisa jajan sendiri, bayar kuliah sendiri. Bisa bayar kuliah sendiri. Secara kualitas produk ini gimana sih Pak? Kuat dong tentunya dong. Iya kan, namanya juga kaca, tadi dibilang bahwa kaca itu bisa beribu-ribu tahun untuk hancurnya. Jadi ya secara ekonomis kualitas dapat ya Pak ya. Oke, apalagi nih Pak pengen disampaikan buat anak-anak muda yang lainnya mungkin? Ya, peka dan jeli melihat potensi. Peka dan jeli melihat potensi ya di masa pandemi ini. Tadi tuh slogannya lagi tuh Pak. Saya jadi lupa apa tadi Pak? Bangkit ekonomi di masa COVID. Baik, saya akan ketemu lagi dengan beberapa UKM lain yang tentu saja masih bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Pak Kodri, terima kasih waktunya. Saya akan ketemu yang lain dan kita masih ada di Jogja Smart Expo 2021.